sebenarnya memberikan pemahaman mereka bahwa pengetahuan hukum itu juga menjadi salah satu mereka itu tidak salah satu untuk mereka tidak melakukan self stigma itu. Jadi mereka tahu oh ini ternyata ya ODIF gitu. Contohnya ODIF itu bukan karena perilaku yang menyimpang seperti itu. Jadi dia tidak menghakimi dirinya sendiri. Community Development Bethesda Podcast. Ya, halo Sobat Sini Bethesda, kembali lagi di Community Development Bethesda Podcast, ruang untuk berbagi kisah, refleksi, dan inspirasi seputar kesehatan, HIV, dan AIDS, serta pemberdayaan masyarakat. Bersama saya Dewi, dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang bagaimana akses hukum bisa benar-benar dirasakan oleh kelompok rentan yang seringkali suaranya tidak terdengar. Dan saat ini saya menggunakan pakaian nuansa gelap karena pada saat podcast ini direkam pada hari Kamis, dan setiap hari Kamis kami memperingati suatu peristiwa di mana kami bersimpati terhadap korban-korban kekerasan, terutama kekerasan yang dialami oleh kelompok rentan. Nah, hari ini sudah bersama kita Kak Fatima dari PBHI. Halo Kak Fatima. Sobat Sini Bethesda, halo Kak Dewi. Ya, terima kasih sudah hadir dan sehat hari ini. Alhamdulillah sehat. Kak Fatima, sebelum kita masuk di isu yang lebih luas ini, boleh diceritakan sedikit tentang apa itu PBHI dan apa yang sudah dikerjakan selama ini? Terima kasih Kak Dewi. PBHI itu sebenarnya adalah OBH ya. OBH itu Organisasi Bantuan Hukum. PBHI itu singkatan dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. Nah, kebetulan PBHI itu untuk saat ini punya 10 wilayah kerja. Ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jakarta, Jateng, Jabar, DIY, kami Jogja, kemudian ada di Kalbar, Sulsel, dan Bali. Untuk saat ini PBHI hanya dari 10 itu. Kemudian karena kita punya tupoksi sendiri-sendiri gitu ya di wilayah masing-masing. Kalau untuk Jogja memang isu yang kami dampingi itu memang isu-isu pelanggaran HAM. Kemudian kayak penggusuran, kayak waktu itu di Bongsuwung itu PBHI yang mengawal. Kemudian isu-isu struktural lah, kayak tahanan politik. Kemudian ada isu-isu umum juga, itu PBHI juga masuk ke situ. Kemudian juga kelompok rentan. Untuk saat ini memang agak fokus gitu ya, si PBHI Jogja ini memang agak rapat gitu dengan kelompok-kelompok rentan. Sudah berapa tahun berarti sejak lahir? PBHI itu lahir, kalau lahirnya di Jakarta itu sudah 29 tahun. Tapi Jogja, khusus Jogja itu 27. Kami baru saja ulang tahun kemarin 5 Mei kalau tidak salah itu, tapi kami baru merayakan di 23, dan waktu itu kita juga ngundang CD sih. Ya sekedar sharing aja gitu waktu perayaan ulang tahun PBHI ke-27. Ya, berarti sudah pengalamannya udah cukup panjang gitu ya. Ya, lumayan ya, udah dewasa lah. Dewasa. Nah, Kak Fatima tadi menyebut tentang kelompok rentan ya. Kelompok rentan itu kalau di mata hukum, terutama mungkin di lingkupnya apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman PBHI, itu apa sebetulnya yang disebut kelompok rentan? Jadi kalau di PBHI kelompok rentan itu adalah kelompok rentan secara sosial, ekonomi, ataupun secara medis, baik itu fisik ataupun non fisik gitu ya. Nah, itu yang kami kategorikan kepada kelompok rentan. Kemudian tapi ini menjadi penambahan sekarang karena ada RUU HAM, itu juga akan menjadi acuan kami karena akhirnya lebih rigid. Yang dimaksud kelompok rentan itu apa di situ. Nah, ada isu kesehatan, itu juga ada teman-teman dengan HIV-nya, kemudian lansia, kemudian anak. Nah, itu sekarang lebih dirigid. Memang ada beberapa yang
akan menjadi mungkin kalau di Indonesia agak sedikit sensitif ya. Gitu sih. Contoh yang sensitifnya gimana? Karena kalau di deskripsi tentang kelompok rentan bagi HAM itu teman-teman dengan orientasi keberagaman gender itu masuk. Oh gitu ya. Iya, jadi artinya PBHI itu kan sejalan dengan HAM. Jadi dia tidak boleh, kami tidak boleh memetakan atau menolak satu klien gitu atau rentan ini kalau dia tidak masuk gitu, umpamanya kayak dulu kan tidak ada ya, tidak rigid itu kalau keberagaman gender masuk di kelompok rentan. Tapi kalau yang sekarang itu ada, jadi ada orientasi, jadi tidak deskripsi masyarakat kelompok rentan atau masyarakat rentan itu ada di situ. Jadi si keberagaman gender, namanya orientasi gitu. Berarti rentan ini dari berbagai aspek gitu. Betul. Ya. Baik dari sisi sosial terus kesehatan, terus juga politik juga masuk ya. Politik juga bisa, cuman memang tidak ada deskripsi yang lebih lanjut gitu ya. Kalau yang dimasuk kelompok rentan politik itu apa? Gitu sih. Okay. Nah, mungkin Kak Fatima juga bisa menceritakan kenapa memilih untuk terlibat dalam kerja-kerja bersama dengan kelompok rentan yang justru juga bikin rentan juga. Betul. Saya juga perempuan. Kalau di deskripsi kelompok rentan, perempuan itu kan juga kelompok rentan gitu ya perempuannya. Kenapa memilih ada di isu itu sebenarnya kan kalau kita melihat realita hukum saat ini seringkali kelompok rentan itu pada posisi yang tidak diuntungkan, berlapis gitu ya, karena kadang itu kalau kita mendampingin hukum itu kan kalau orang lah tahu hukum itu kan bukan cuma stigma ya, tapi apa ya, ya tumpul ke atas katanya, tajam ke bawah ketika itu tidak ada pendamping. Kemudian sebenarnya kalau saya lebih bukan hanya karena terlibat profesi gitu ya Kak, tapi ini juga merupakan panggilan tanggung jawab sosial gitu. Bagaimana keadilan itu diakses secara setara dan kemudian itu bisa tanpa dibeda-bedakan lah, bisa diakses oleh semua orang gitu. Nah, Kak Fatima sudah di PBHI udah berapa tahun kira-kira ya? Ini tahun ketiga. Tahun ketiga. Berarti tapi sudah mengikuti istilahnya pekerjaan-pekerjaan tentang advokasi pada kelompok rentan. Nah, bisa nggak direfleksikan gini? Apa sih sebetulnya problem utama yang dialami oleh kelompok rentan? Mungkin tidak hanya dari sisi di mata hukum, tapi juga di mata sosial. Oke. Kebetulan meskipun saya 3 tahun tuh ya, tapi memang dari awal saya masuk, kemudian sekarang apalagi saya adalah kepala divisi non litigasi yang kerja-kerjanya itu memang penyuluhan, edukasi, mediasi gitu. Nah, memang untuk saat ini yang paling spesifik di PBHI Yogyakarta untuk menangani kaum masyarakat rentan itu aku. Gitu. Kemudian apa sih yang sebenarnya sangat menjadi menjadi problem gitu ya di kelompok rentan. Kalau menurut aku secara pribadi gitu ya, nggak tahu nanti kalau pendapat yang lain, itu adalah stigma Kak. Stigma. Karena memang stigma dari masyarakat saat ini masih sangat berat untuk teman-teman gitu ya. Mau itu rentan ekonomi, rentan kesehatan, apalagi kalau kita lihat ODIP ya. Saat ini stigma yang dilekatkan kepada mereka, pelabelan di diri mereka itu kan sangat-sangat kasihan lah. Jadi akan ada, kalau menurut aku akan ada kerentanan berlapis bahasanya kayak gitu. Double rentan. Pernah nggak Kak Fatima mendampingi mungkin tidak hanya ODIP, tapi dia juga ODIP dan punya kerentanan yang lain tadi yang kemudian stigmanya itu sampai membuat dia itu benar-benar putus asa gitu. Ada yang mau bunuh diri. Sering, bukan ada, tapi malah kemauan bunuh diri. Bahkan beberapa minggu yang lalu datang di kantor, dia ODIP. Kemudian dengan juga ada masalah mental yang itu membuat dia mengalami berlapis kerentanan gitu. Kemudian dia juga dari keluarga yang tidak mampu.
Gitu. Kemudian saat ini juga masih kami upayakan proses hukumnya, karena kan memang kalau teman-teman ODIP itu kan sangat sensitif dengan identitas. Iya, Gitu. Jadi memang kami usahakan minimum mungkin lah ya ininya ya, resiko gitu. Itu sih Kak yang agak kami agak miris gitu. Memang ini ada kerentanan berlapis yang dia bilang itu sampai dia menunjukkan tangannya yang penuh dengan luka-luka habis sayatan. Berarti tidak hanya sekali. Bu, tidak. Dan bahkan dia di resume medisnya itu bahkan mengatakan dia tuh sempat mau lompat dari jembatan. Gitu. Kemudian minum baygon. Kemudian itu menyayat-nyayat tangannya gitu sih kan. Apalagi kemarin waktu ketika ada dia berhadapan dengan hukum, itu dia benar-benar sudah pasrah dan dia benar-benar mau bunuh diri. Berhadapan dengan hukum karena untuk identitasnya dia. Bukan, tapi memang ada sesuatu ya, ada satu pelanggaran memang, tapi itu memang dari kondisi medis, gitu. Kondisi medisnya dia. Kalau begitu yang didampingi tidak hanya dari sisi hukum tapi juga psikososial. Ya, karena memang kebetulan saya itu kader mental, kader mental health gitu, yang kemarin sudah melakukan pelatihan dari ERAT dan WCC waktu itu. Jadi memang teman-teman yang mengalami datang ke kantor itu kan bukan hanya karena permasalahan hukumnya, tapi juga mental gitu ya. Itu pasti erat gitu, pasti sangat berkaitan. Makanya waktu itu kita ikut gitu di dalam pelatihan itu biar seorang konsultan, seorang advokat itu bisa mendampingin teman-teman itu bukan hanya dari sisi hukumnya tapi juga dari psikologinya seperti itu. Selama ini Kak Fatimah banyak mendampingi untuk komponen tadi ya, ODIP. Terus juga mungkin tidak hanya ODIP, korban kekerasan gitu, atau kalau kami menyebutnya survivor gitu ya, penyintas kekerasan. Yang ini refleksi dari kami karena kami juga bekerja di konteks Indonesia Timur. Yang terjadi adalah self stigma. Iya betul. Nah, punya saran nggak buat kita untuk sebagai pendamping survivor kekerasan itu? Karena memang kalau di stigma itu kan ada namanya self stigma ya Mbak, stigma yang muncul dari dalam dirinya sendiri gitu. Nah itu sebenarnya kalau saya sebagai biasanya narasumber untuk memberikan edukasi, memang biasanya memberikan mereka pemahaman bahwa sebenarnya batasan stigma itu apa, kemudian ketika stigma itu berubah jadi diskriminasi itu seperti apa. Nah, sebenarnya memberikan pemahaman mereka bahwa pengetahuan hukum itu juga menjadi salah satu mereka itu tidak salah satu untuk mereka tidak melakukan self stigma itu. Jadi mereka tahu oh ini ternyata ya ODIP gitu. Contohnya ODIP itu bukan karena perilaku yang menyimpang seperti itu. Jadi dia tidak menghakimi dirinya sendiri. Betul. Karena terkadang tuh stigma itu bukan hanya muncul dari luar tapi dari dirinya, dari lingkungannya. Nah itu yang sekarang memang juga lagi kita lagi banyak sosialisasi edukasi gitu ya, supaya bagaimana teman-teman kita yang ODIP itu lebih menyayangi dirinya, lebih menerima dirinya atas ya udah memang saat ini kita memang lagi dengan ODIP gitu, tapi bukan berarti kamu adalah orang yang jahat, kamu berperilaku yang tidak baik. Nah itu yang sebenarnya lagi kita gaungkan gitu, supaya karena stigma itu biar semakin berkurang karena sampai saat ini pun kami punya kami juga kan bekerjasama dengan beberapa NGO itu untuk Jogja aja kita masih ada laporan stigma dan diskriminasi tinggi. Ya nggak tinggi tapi ada untuk kategori Jogja yang harusnya sudah orang open minded gitu ya. Itu aja masih Mbak, masih untuk kami kuartal 1 ini dari kemarin bulan Januari ke bulan ini aja kami dapat laporan tuh sekitar 16 Mbak. 16 kasus yang stigma dan diskriminasi. Ya. Bukan hanya ODIP tapi populasi kunci ya. Karena ada PS, ada transpuan. Tapi alhamdulillahnya transpuan untuk yang ini tuh belum. Tidak ada, belum ada. Mudah-mudahan tidak ada nanti ya. Betul. Artinya penerimaan sosial sudah mulai terjadi di Jogja. Di Jogja sih udah mulai terbuka gitu ya. Kalau untuk transpuan sih terbuka. Ya, mungkin di konteks juga di teman-teman di NTT Indonesia Timur itu
stigmanya tidak hanya dialami oleh teman-teman ODIF, Iya. tapi juga pasangannya ODIF gitu ya, atau keluarganya Betul, gitu. keluarga. Nah, yang kemudian membalik menjadi self stigma. Iya. Jangan-jangan saya yang salah. Betul. Nah, ini gimana ya caranya untuk mengembalikan harga dirinya untuk penyintas seperti itu? Kalau saya pribadi mungkin lebih memang pengetahuan ya Mbak, Pengetahuan dulu ya. Iya, karena memang dia bisa karena biasa gitu. Dia tidak mungkin bisa melewati badainya gitu. Kalau seandainya dia tidak pernah mengalami itu, pokoknya bahasanya begitu. Jadi penerimaan, kemudian lagi-lagi tuh lingkungan ya Mbak. Karena ya kayak kata Mbak Dewi tadi, kadang tuh dia menghakimi diri ya karena ada stigma dari masyarakat. Gitu. Dinormalisasikan kemudian jadi self stigmanya dia. Ada berarti di PBHI ada legal. Jadi kalau di PBHI itu kita strukturnya itu ada ketua, sekretaris, bendahara, kemudian kepala divisi. Nah di sini saya adalah kepala divisi non litigasi. Artinya perkara-perkara di luar pengadilan. Oke. Kemudian ada kepala divisi litigasi, yang itu dia menangani di dalam pengadilan. Kemudian ada lagi kepala media dan publikasi. Tapi bukan berarti saya sebagai advokat itu tidak bisa masuk ke litigasi, bisa. Tapi memang fokus job desk-nya itu memang di luar litigasi. Jadi kayak mediasi, negosiasi, penyuluhan, edukasi. Nah itu wilayah saya gitu. Oke. Kami juga tadi sempat bertanya juga tentang paralegal. Paralegal itu berarti konsep atau definisinya apa? Paralegal itu adalah masyarakat umum gitu yang tanpa status hukum dan dia tidak menjadi advokat, di luar advokat. Berarti bukan profesi, tidak punya profesi, tapi dia memiliki kemampuan untuk mendampingi teman-teman itu dalam menyelesaikan masalah sebenarnya di luar pengadilan dulu gitu. Kemudian memang ada beberapa peraturan itu yang akhirnya membolehkan paralegal itu masuk di pengadilan gitu sekarang. Tapi kalau saran kami memang yang bersertifikat ya Mbak. Gitu. Harus ada sertifikat. Kalau sekarang itu ada sertifikat Kemenkum, BPHN. Nanti dia akan dapat gelar CPLA. Oke. Karena beberapa teman relawan kami, kita sebutnya relawan, kita belum membiasakan diri dengan menyebutnya paralegal, meskipun mereka mendapatkan pelatihan. Iya. Nah, boleh diceritakan bagaimana peran paralegal itu bisa untuk membangun kepercayaan dirinya terdampak kekerasan atau yang teman-teman yang mengalami ketidakadilan, diskriminasi. Oke. Karena memang paralegal itu biasanya memang dari kelompok. Pokoknya dari kelompok rentan, dia adalah orang yang memahami hukum. Kemudian dia yang akan melakukan penjangkauan kasus, kemudian dia juga melakukan pendampingan, kemudian dialah yang membuat akan kronologi, pendokumentasian. Setelah masuk di paralegal, itu baru masuk di lembaga. Jadi penjangkauan awal itu adalah paralegal. Jadi kami sebagai advokat, sebagai lembaga itu tidak bisa langsung terjun. Apalagi di komunitas gitu ya, kita tidak bisa langsung terjun. Maka kami butuh orang-orang yang paham komunitas, kemudian dia juga akan dibekali ilmu hukum. Gitu. Jadi dia paham aturan pelaporan seperti apa, cara membuat kronologi kasus seperti apa, kemudian cara pendokumentasian sebuah kasus itu seperti apa. Umpamanya kalau ada perempuan mendapatkan kekerasan, nah akhirnya dia memberikan ini loh, siapkan ini caranya seperti ini, kemudian didampingin ke lembaga. Jadi dia sudah dapat kronologi awal, dia tinggal datang bawa si korban datang ke kami, nanti kami akan menginvestigasi ulang apa yang telah didapatkan dari paralegal. Syaratnya untuk menjadi paralegal itu gimana? Kalau syarat sebenarnya berbeda-beda ya Mbak. Tiap lembaga itu ada syaratnya masing-masing. Jadi kalau di PBHI sendiri memang ada yang namanya paralegal umum gitu, dia magang umum atau paralegal komunitas. Di paralegal umum itu siapa aja boleh daftar paralegal karena nanti akan melakukan pelatihan.
Kalau yang dia, karena kami saat ini juga ada bekerja sama dengan beberapa NGO, itu dia memang menempatkan paralegalnya untuk dididik gitu, sekolahkan di PBHI itu setahun. Ya, setahun dengan silabus yang kami berikan, kemudian dia harus dapat capaian berapa persen dari silabus yang kami berikan, nanti keluar sertifikat. Tapi itu tidak dari BPHN ya Mbak. Nah kemudian PBI juga punya paralegal yang legal kayak PPHN itu. Nah itu pelatihannya sekitar 3 hari sampai 5 hari. Biasanya teori berapa, di lapangan berapa. Ketika dia sudah lulus, dapat sertifikat dari BPHN, nah dia berhak atau dia punya hak untuk menjangkau teman-teman, atau dia berhak mendampingi teman pada proses hukum. Oke. Tadi yang paralegal komunitas? Kebetulan saat ini yang lagi magang di PBHI itu adalah paralegal komunitas. Itu juga harus pelatihan. Iya, dia 1 tahun kalau yang itu, dan kemudian ini juga akan kami masukkan di program pendeknya juga. Jadi dia paralegal sekaligus magang. Magang di PBHI ya. Iya, jadi kan kalau paralegal itu sekolah paralegal ya. Tapi kan kadang-kala kan orang cuma tahu teori nih. Tidak bisa terjun langsung di lapangan. Untuk mereka biar terbiasa, kemudian paham dengan dunia hukum seperti apa, itu kan harus selalu sering. Maka dia magang boleh 3 bulan, 4 bulan kayak atau 1 tahun. Kalau itu kan karena memang kaitannya sama NGO-nya, dia ditempatkan setahun ya setahun. Kalau aturan umumnya tidak ada, harus setahun itu tidak ada. Jadi mungkin ada beberapa istilah yang ya karena kita mandatnya kesehatan, ya, dan sebetulnya pintu masuk kami untuk pendampingan teman-teman ODI dan juga korban kekerasan atau penyintas kekerasan itu tetap pintu masuknya adalah kesehatan gitu ya. Iya. Nah sekarang pada faktanya kami diperhadapkan dengan kasus hukum gitu. Betul. Dan tadi juga disampaikan oleh Kak Fatima, pendampingan hukum itu seringkali dianggap rumit gitu, dan jauh dari masyarakat. Jangankan teman-teman yang sudah terdampak dengan kekerasan, kami saja yang saya aja kalau udah ketilang aja udah malas banget untuk ngurusi hukum gitu ya. Itu artinya kesadaran mereka untuk ini hak saya sebetulnya boleh loh dibela gitu ya. Nah itu bagaimana ya untuk mendekatkan atau memahamkan pada masyarakat bahwa hukum itu bisa loh berpihak pada mereka yang terdampak, mereka yang kelompok rentan. Itu bagaimana Kak Fatima? Kalau saya itu Kak Dewi lebih memang ke edukasi ya. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai hukum itu kan rumit ya. Belum kata-katanya yang seperti ya kayak tadi paralegal aja kan itu sangat asing. Apalagi kita mau bicara lepus tempus kan. Nah itu kan kalimat-kalimat yang kata-kata yang agak sedikit rumit dan susah dipahami sama teman-teman yang tidak punya dasar hukum gitu. Nah kalau saya itu pertama adalah audiens. Kami memang membedakan bagaimana kami cara penyampaian edukasi itu kepada audiensnya. Ketika kami juga ini kan ada ESAKU ya Mbak. ESAKU itu adalah edukasi sadar hukum, yang mana audiensnya itu adalah pelajar. SMP SMA itu adalah jangkauan kami. Mungkin bahasa yang kami gunakan adalah bahasa-bahasa yang dinamis, bahasa-bahasa yang terkini lah gitu, yang bisa mereka terima, karena ya remaja itu adalah tempatnya penolakan gitu ya, masa-masa penolakan. Ketika dijejelin dengan ini hukum begini-begini, mereka pasti akan menolak itu. Tapi ketika kita cara menyampaikannya secara umurnya mereka, terus kemudian kebutuhannya mereka, langsung aja ke konteksnya gitu. Kemudian kalau ini lansia, ke ibu-ibu penyuluhan kami. Kalau tadi kan edukasi ke sekolah, kami kalau yang ke lansia itu ada namanya penyuluhan. Tuh, penyuluhan itu juga bahasanya akhirnya kami akan menyampaikan pakai bahasanya mereka. Jadi nanyanya langsung yang di mana, kapan, kata pidana pun itu kan kadang mereka tidak pahamnya, langsung aja dihukum di penjara. Jadi bahasanya mungkin dibuat sesederhana mungkin. Asal audiensnya kita paham audiensnya ya Mbak. Karena kalau di
teorinya Aristoteles tuh di public speaking memang kan kalau ingin penyampaiannya sampai gitu ya, selain pertama adalah penyaji gitu, kemudian isinya, dan kemudian adalah audiens. Nah, maka kami ketika mau menyampaikan proses hukum yang sangat rumit itu sesuai dengan audiensnya. Tapi memang kadangkala pada teman-teman yang kelompok rentan itu memang kami agak memang terbatas ya, Mbak. Iya. Makanya memang kami butuh peran paralegal di situ. Yang menjembatani antara menjadi advokat, jembatan antara bahasa hukum dengan bahasa sehari-hari. Karena kan paralegal tuh bisa dibilang walaupun dia paham hukum, tapi kan dia sehari-hari itu bukan orang hukum gitu. Iya. Nah itu. Jadi gini, Kak Fatimah, ada banyak kasus yang ditangani oleh teman-teman relawan dan mitra kami, terutama di Indonesia Timur ya, di NTT. Ketika tadi kan sudah berhasil nih membawa atau mendorong survivor kekerasan melaporkan di penegak hukum gitu ya. Tapi kemudian ketika mereka harus bercerita, itu ada trauma muncul, akhirnya mereka putuskan untuk udah kita nggak lanjut. Itu sebetulnya apa yang terjadi? Itu memang karena teman-teman kelompok rentan ini kan memang dia yang kita bilang tadi ya Kak, traumanya berlapis. Kalau memang tidak didampingi oleh orang yang tepat, kemudian tidak juga didampingi oleh paralegal yang berasal dari umpamanya daerahnya atau mungkin kasusnya. Nah itu mereka tuh merasa ya percuma gitu. Karena ketika dia bicara juga ke penegak hukum, dia harus membuka luka, kemudian belum lagi penghakiman dari berbagai APH ya. Aparat penegak hukum tuh seringkali kan dia berpikir tidak yang penting ya saya dapat informasinya gitu. Jadi kalau harus untuk mengulang informasi itu memang mereka harus lakukan. Kemudian bahasa yang mereka lakukan itu bahasa menghakimi dan kadang-kadang pelecehan juga. Iya, karena biasanya kayak korban kekerasan Pak ya. Saat itu kamu pakai baju seperti apa sampai kamu bisa kena kekerasan seksual umpamanya seperti itu. Itu kan bentuk dari penghakiman yang nggak harusnya mereka lakukan gitu, dan itu akhirnya membuat si korban itu males atau nggak mau lagi untuk membuka itu, atau udahlah sampai sini aja. Karena kan proses hukum itu kan bukan hanya ketika datang laporan, ada BAP. Kita ulang lagi, kemudian ada lagi BAP tambahan, belum lagi nanti ketika itu naik P21 sampai di kejaksaan, kemudian di pengadilan, itu dibahas terus tuh. Nah trauma-trauma berulang ini yang kadangkala membuat teman-teman kita atau teman-teman kita yang rentan itu tidak enggan mau melaporkan. Itu juga menjadi keresahan kami juga gitu. Kami gimana kita mau tahu kalau dia mengalami kekerasan kalau dia tidak bicara. Betul. Nah makanya kami mau menciptakan paralegal itu fungsinya. Jadi dialah menjangkau, karena kalimatnya tadi itu dia tidak ada gap gitu. Kalau kami kan bahasanya mungkin dia melihatnya itu seperti menghakimi. Bahkan kadang di kantor kami aja di PBHI itu satu advokat dengan advokat lainnya tuh cara menyampaikan, cara bertanya itu berbeda. Ada yang terlihat menghakimi, ada terlihat yang memang ya biasa aja, berempati lah bahasa begitu, berempati kayak gitu. Tapi padahal itu teknik-teknik memang dalam kita menggali informasi. Ya meskipun memang harusnya perlakuannya berbeda. Harapannya kami ya semuanya para penegak hukum, bukan hanya advokat ya, tapi polisi, kemudian hakim, jaksa itu juga melihat dari sisi kemanusiaannya. Jadi ketika dia bicara, ketika dia bertanya itu tidak menghakimi orang. Kalimat itu tidak menghakimi. Jadi dia tidak akan mungkin takut untuk datang ke penegak hukum. Nah tadi juga mungkin soal bukti gitu ya. Ketika si korban itu harus membuktikan, apalagi kalau dia melaporkannya sudah terlalu lama dari kejadian. Saya kemarin sempat diskusi juga dengan teman-teman polisi di sana ya. Bisa nggak sih juga ada visum psikologis gitu? Itu dikenal nggak? Iya kenal. Jadi kan kalau visum et repertum ya, kalau memang yang dia langsung itu. Nah memang kadangkala korban gitu, penyintas ini tidak mungkin begitu ada perlakuan kekerasan dia langsung spontan mau visum, itu jarang. Nah itu yang kadangkala juga menjadi PR buat kami untuk membuktikan di pengadilan. Kami pernah ke kepolisian itu bawa korban kekerasan yang itu sudah terjadi 2 tahun lalu.
Kemudian dia juga merupakan ibu rumah tangga yang artinya sudah pernah berhubungan, gitu. Yang artinya kalau kita visum itu sudah tidak terlihat, gitu. Sudah tidak terlihat. Kemudian kami juga bilang bisa nggak kita pakai visum atau yang dari psikolog gitu. Bisa, tapi kan itu butuh namanya kalau di kepolisian itu psikotrikum. Psikotrikum gitu. Jadi tapi dia harus tidak semua rumah sakit bisa. Rumah sakit tertentu, dan itu harus ada surat dari pengantar dari kepolisian. Biasanya kasus-kasus pidana seperti itu. Jadi ada kepolisian, nah itu butuh waktu. Jadi dia butuh waktu kayak sekitar berapa hari gitu harus ada di rumah sakit, baru keluarlah hasil visum itu. Jadi tidak bisa serta-merta datang hari ini keluar hari ini, itu nggak bisa masuk. Dan itu tidak menjadikan alat bukti gitu ya, tidak menjadi alat bukti untuk pelanggaran umpamanya atau tindak pidana. Itu tidak kuat lah bahasanya gitu. Tapi apakah itu bisa menjadi bukti awal? Bisa aja sih. Tapi nanti apakah itu nanti naik menjadi P21 atau enggak? Nah itu nanti keputusan di kepolisian. Makanya sebisa mungkin memang kita sadarkan kepada teman-teman itu bahwa bukti itu penting. Mau itu bukti chat, mau itu bukti rekaman gitu. Walaupun itu nanti pembuktiannya juga akan sedikit lebih ribet ya. Karena ya ada kalau di undang-undang itu jadi semua alat bukti yang kaitannya dengan elektronik itu harus dibuktikan. Jejak digitalnya gitu, digitalnya harus bisa diakses segala macam. Kemudian balik lagi kita ke alat bukti. Kekerasan itu kan kalau kekerasan seksual umpamanya buktinya kayak baju yang sobek umpamanya. Korban ketika mengalami itu otomatis kan refleks gitu. Dia buang. Dia kan sangat trauma melihat itu gitu. Nah, polisi butuh itu. Dia harus melihat unsurnya harus masuk bahasanya mereka. Jadi alat buktinya apa dulu? Pertama adalah pengakuan. Kedua adalah ada tadi yang terlihat kalau dia kekerasan kan harus ada buktinya. Kekerasan apa? Psikis harus dibuktikan oleh psikolog. Kemudian kalau dia fisik harus bisa dibuktikan pakai itu tadi visum et repertum. Kalau itu nanti dia terbukti, masuklah unsurnya, naiklah dia. Kalau itu kadang-kadang kami itu kita tanya juga ke klien apakah punya bukti ini, dia bilang tidak punya, sudah tidak ada segala macam. Tapi kami PBHI itu tidak akan mungkin menolak klien. Jadi kita tidak pernah mematahkan gitu, mematahkan semangatnya. Kita selalu bilang kalau memang mbaknya atau kakaknya memang berniat tetap ingin melaporkan, kami akan tetap dampingi. Saya akan tetap dampingi. Saya akan bawa ke umpamanya kalau perempuan unit PPA ya di Polres gitu. Biarkanlah penyidik yang akan bicara gitu. Karena takutnya pemahamannya si korban itu karena kitanya nggak mau dampingi karena dia adalah korban atau karena saya tuh nggak punya uang bahasanya. Makanya didampingi bukan. Tapi memang ada unsur-unsur yang harus dipenuhi kalau ada tindak pidana. Saya kemudian jadi teringat gitu ya, Kak Fatimah, ini juga menjadi tantangan ya. Saya nggak tahu apakah ini juga dialami oleh Kak Fatimah dan teman-teman di PPHI. Bagaimana kalau misalnya pihak aparat ya, yang sebetulnya tugasnya itu membuktikan atau memproses gitu ya, memproses itu justru dia mendapatkan intervensi dari pelaku. Karena beberapa kali terjadi ini, saya pernah bisa seperti itu. Apalagi kalau pelakunya itu berkuasa, orang penting dan berkuasa. Ada Mbak, ada beberapa kali kasus kami juga seperti itu ya, yang artinya tidak menutup kemungkinan ada hal seperti itu. Nah, kita sebagai pendamping korban biasanya memang melakukan tetap melakukan koordinasi dengan penyidik. Kemudian kalau dibilang kedekatan, ya kami memang melakukan itu. Kami melakukan kedekatan dengan beberapa penyidik untuk korban yang kami dampingi itu mendapatkan haknya. Jadi orang mungkin berkata, oh PBHI terlalu dekat nih dengan kepolisian ini. Enggak, kami bukan pada posisi itu. Kami menjalin kedekatan emosional, kemudian menjalin bermitra malah gitu. Supaya apa? Supaya teman-teman ini, itu yang kita dampingin, itu tidak diabaikan gitu. Atau tidak dapat di intervensi yang dari sebelah sana gitu. Jadi kami tetap punya intervensi gitu. Kami juga punya kedekatan tersendiri untuk mengawal korban kami. Makanya kalau dibilang PBHI dekat, kami tidak dekat. Cuman kami memang membangun komunikasi dengan beberapa aparat
gitu, supaya memang mereka itu paham bahwa kelompok ini ada pendampingnya loh. Jadi kami tidak boleh dong semena-mena gitu untuk melakukan umpamanya tiba-tiba pemutusan SP3 gitu ya, pemutusan perkara sepihak gitu, atau tiba-tiba kami minta uang gitu lah untuk kalau mau kasusnya dilanjutin. Nah, itu yang lagi kami bangun sih, Mbak. Itu tantangan dari sisi struktur. Betul, ya. itu Kalau struktur. secara personal atau mungkin dari aspek lain? Kalau personal tuh mungkin paling di cara memanage energi aja sih, Mbak. Karena kan memang kasus yang datang di kantor di PBHI itu bertubi-tubi dengan kasus yang berbeda-beda. Ada yang tingkat kasusnya sangat rumit dan sangat-sangat rentan. Ada yang ya biasa-biasa aja gitu. Tapi kita tidak, karena kalau menurut saya sebagai konsultan, jadi karena di PBHI itu untuk konsultasi awal kan ketemu saya. Kemudian kasus yang masuk itu banyak gitu. Dan kadang-kala orang yang kena berhadapan dengan hukum itu tidak bisa menunggu. Seringkali mereka tidak bisa menunggu. Akhirnya ya memang satu hari bisa 3-4 kasus yang datang di kantor. Kita biasanya kita batasin 1-3 jam gitu. Itu saja sudah menguras energi. Artinya ketika mau nge-switch ke kasus berikutnya itu kami harus ada jeda gitu. Harus ada jeda, dan itu benar-benar yang emosinya harus di recharge gitu. Untungnya gitu, untungnya syukurnya di internal PBHI itu sangat-sangat suportif gitu ya. Ketika walaupun saya konsultan gitu, walaupun saya yang konsultasi, tapi di satu sisi ada teman-teman advokat yang dampingi, yang itu ketika memang mereka melihat udah ini pertanyaannya, atau ketika dia melihat emosi saya yang udah tidak bisa terkontrol, maka biasanya mereka mengalihkan pembicaraan, kemudian tiba-tiba datang kopi gitu. Itu sering terjadi gitu, Mbak. Kemudian kalau saya pribadi, karena saya seorang ibu gitu, saya seorang istri yang juga harus manage energi di kantor dan di rumah, ya itu syukurnya memang saya punya pasangan yang sangat suportif. Jadi yang tidak menuntut, kemudian tidak juga bertanya kembali ketika saya sampai di rumah gitu, tidak bertanya apa aja yang tadi ada di kantor, siapa aja yang konsultasi, itu tidak pernah ditanyakan. Tidak perlu ditanyakan. Tidak perlu, karena dia tak paham ketika ditanyakan, aku akhirnya harus menguras energi lagi untuk menceritakan ulang gitu ya. Kemudian emosional kita pasti akan bercampur gitu. Ketika sampai di rumah dengan kantor itu akan bercampur. Tapi kebetulan memang saya passionnya di situ. Saya memang senang sekali menjadi pendengar, kemudian memberikan masukan. Dari dulu saya senang di situ, Mbak. Jadi mungkin tidak terlalu berat, tapi ya agak memang beban lah dikit. Jadi dukungan keluarga sangat penting. Itu sangat penting sih, Mbak, menurutku. Karena aku tuh punya afirmasi gitu ya. Ketika pulang dari kantor aku udah mengafirmasi diri. Aku pulang, aku akan melihat anak-anakku dengan ceria, aku akan melihat suamiku akan menyambutku dengan tatapan penuh cinta gitu. Jadi aku tidak akan membawa permasalahan yang tadi 4 apa 3 itu di kantor yang menguras energi. Di perjalanan pulang itu aku akan mengafirmasi diri. Kalau kebalikannya justru peristiwa di keluarga itu mempengaruhi nggak? Kalau itu agak sedikit agak sih, karena memang kalau kasus itu kan memang kami terbiasa gitu ya, dari satu kasus ke kasus yang lain, jadi kami bisa paham di mana kapan masuk itu di hati, kapan itu hanya masuk di pikiran gitu. Ketika solusi sudah dapat, selesai. Tapi memang kalau dari keluarga itu ke perkara kantor, perkara kasus itu juga agak sedikit, tapi memang akhirnya jadi subjektif ya, tidak objektif. Ketika ada kasus, saya mungkin secara personal itu mendapat perlakuan istimewa dari pasangan. Ketika ada pasangan atau ada klien yang datang dengan permasalahan pernikahan yang tidak sesuai dengan yang saya dapat, itu memang agak agak sedikit subjektif gitu ya. Kok? Tapi itu biasanya nggak terlontar kayak kok bisa gitu ya, bahasanya kok bisa. Sementara saya itu tidak mengalami itu gitu. Nah itu biasanya agak mempengaruhi cara saya menghadapi mereka. Oke. Ya, tadi Kak Fatima menarik bahwa para legal itu bisa datang dari mana saja gitu ya. Jika masyarakat umum itu ingin ikut berkontribusi, langkah kecil apa sebetulnya yang bisa dilakukan untuk mendukung akses keadilan bagi kelompok rentan tadi? Pertama, no stigma. Betul-betul menghapus stigma.
tidak menghakimi, kemudian menjadi jembatan. Tadi kan saya bilang dari awal ya Mbak, menjadi jembatan bagi orang-orang yang membutuhkan akses keadilan. Itu sebenarnya sudah langkah kecil tuh. Jadi ketika orang tahu umpamanya PBHI nih, ada si A tahu PBHI, kemudian ada nih kelompok rentan yang mengalami kekerasan, maka dia akan menjadi jembatan. Itu sudah merupakan langkah kecil. Tapi yang paling penting untuk saat ini adalah tidak menstigma. Kemudian tumbuhkan empati. Ketika orang sudah punya empati yang besar, itu tidak akan mungkin muncul stigma. Tidak akan mungkin dari stigma menjadi diskriminasi. Itu sudah langkah kecil. Jadi memang empati itu dari dalam ya, dari dalam. Kemudian stigma itu memang juga dari dalam, kemudian akan keluar menjadi diskriminasi. Ya. Dan itu harus dibiasakan. Betul, itu harus membiasakan diri. Itu merupakan langkah gitu ya, langkah kecil lah bagi kita di masyarakat umum itu supaya akses to justice-nya itu mudah bagi teman-teman yang mengalami pelanggaran atau mengalami kekerasan, itu mau itu kelompok rentan ataupun kelompok umum, masyarakat umum biasanya pun itu sangat membantu sekali. Ada istilah kalau nggak bisa bantu ya jangan jahat lah, ya, gitu Pak ya. Betul, gitu. Apa harapannya untuk sistem hukum di Indonesia agar jauh lebih baik dengan segala keadaan seperti ini? Harapan saya dan PBHI, sistem hukum yang ada di negara kita itu lebih tidak hanya pada teks gitu ya Mbak, tidak melihat hanya pada konteks teks, tapi juga melihat pada sisi kemanusiaan. Kemudian kalau untuk harapan saya untuk para APH, aparatur penegak hukum, tolonglah melihat suatu kasus itu bukan karena siapa, bukan karena latar belakangnya, tapi karena fokus pada kasusnya. Ketika aparat penegak hukum melihat siapa, kemudian itu dibedakan atas ras, kemudian agama, kemudian kondisi orientasi seksual, bahkan begitu, itu akan menjadi tidak objektif gitu. Dan itu yang akan mempengaruhi menurutku untuk wajah hukum kita akan kedepannya seperti itu. Oke, harapan kami untuk merubah sistem gitu, merubah sistem itu lebih manusiawi lah, gitu sih Mbak. Ini menjadi harapan kita semua. Iya, harapan kita semua lebih inklusif lah ya. Inklusif. Ya. Oke Kak Fatima, dengan perbincangan dan pengalaman Kak Fatima tadi, kira-kira apa yang bisa disampaikan pesan untuk Sobat Sidi Bethesda dan masyarakat pada umumnya? Sobat Sidi Bethesda, keadilan itu ibarat merawat sebuah kehidupan. Butuh waktu, butuh uluran tangan-tangan yang tulus gitu. Kalau tidak bisa membantu, jangan menjadi pelaku. Hiduplah menjadi manusia yang memanusiakan manusia lainnya. Baik, terima kasih Kak Fatima. Jadi Sobat Sidi Bethesda, dari perbincangan kita saat ini, kita belajar bahwa akses hukum itu bukan hanya soal aturan, tetapi juga tentang keberanian, tentang simpati gitu ya. Dan siapapun boleh bersuara, termasuk dengan teman-teman yang kelompok rentannya berlapis-lapis apalagi gitu ya. Dan diperlakukan dengan adil sebagai manusia. Justice for all atau keadilan untuk semua. Dan tentu di balik setiap proses hukum itu ada banyak cerita dan harapan, terutama dari kelompok rentan itu sendiri. No stigma itu menjadi kata kunci, dan edukasi, literasi hukum untuk semua lapisan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih sekali lagi Kak Fatima, ini cerita yang sangat menyentuh buat kita. Dan terima kasih juga untuk teman-teman atau sobat-sobat Sidi Bethesda yang sudah menemani perbincangan kita. Jangan lupa untuk terus mendukung upaya-upaya keadilan sosial di sekitar kita, baik dari sisi kesehatan, hukum, dan semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sidi Bethesda. Kalau teman-teman merasa topik ini penting dan sangat penting, jangan ragu untuk share episode ini ke semua, ke teman-teman, saudara, atau komunitas masing-masing. Karena kita bisa menjadi jembatan, kita bisa menjadi paralegal dengan segala hal yang kita punya.
Saya Dewi, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya.